Aku pernah ke sebuah pesta dan bertemu sekelompok orang yang membahas video game seru. Aku ikut ke obrolan mereka. Aku juga ingin terlihat keren dan membuat semua orang di sekitarku terkesan. Aku berpikir harus membahas apa, tapi malah tidak fokus mendengarkan mereka. Alih-alih menikmati pesta, aku malah memikirkan cara terbaik untuk memamerkan diri. Akhirnya aku malah salah bicara tentang video game lain, tapi tak ada yang menggubris. Tak ada yang mempedulikanku. Ucapanku langsung mereka lupakan dalam hitungan detik. Tapi bagiku, itu semua bencana. Aku merasa menyedihkan, seolah tak pantas berada di pesta itu. Bahkan di kota ini, di planet ini. Aku ingin keren juga, percaya diri seperti orang lain di sekitarku, sehingga aku berjuang terlalu keras mewujudkannya. Tapi aku gagal. Aku hanya merasa percaya diri dengan teman-temanku, tapi memakai topeng di depan orang lain. Kenapa orang lain tak perlu melakukan apa-apa, tapi semua orang menyukai mereka? Itu tidak adil. Ini bukan hanya ketergantunganku terhadap opini orang lain, atau terus berpikir tentang cara menunjukkan diri sendiri dengan lebih baik. Kepercayaan diri yang rendah menciptakan banyak masalah dengan berbagai bentuk dan tingkat. Orang yang bergantung pada pendapat orang lain mungkin juga membenci diri mereka sendiri atau meyakini mereka tidak mampu melakukan apapun. Orang dengan kepercayaan diri rendah bisa menganggap diri mereka akan gagal bahkan sebelum mencoba. Dan jika berhasil melakukan sesuatu, mereka mengira itu hanya keberuntungan. Ini disebut imposter syndrome atau sindrom penyemu, yaitu saat seseorang berhasil dalam sesuatu tapi tak yakin mereka pantas mendapatkannya. Jadi, misalnya kamu menulis artikel untuk majalah. Kamu yakin artikel itu jelek, tapi orang menyukainya. Mungkin tulisanmu memang benar-benar bagus? Tidak, menurutmu jelek. Kemungkinan besar orang tidak sadar betapa buruknya artikel buatanmu. Kamu berhasil menipu mereka. Inilah sindrom penyemu. Orang yang mengalami hal ini sering menyalahkan diri sendiri karena tidak berusaha cukup keras, sementara usaha orang lain berbuah lebih baik. Terkadang, mereka merasa realitas sedang meledek mereka. Suatu hari, seorang pria sedang berjalan di jalan dan dia menyadari tali sepatunya terlepas. Dia yakin banyak orang sudah melihatnya. Dia merasa mendengar mereka menertawakannya. Padahal sebenarnya tidak. Kepercayaan diri yang rendah ini menciptakan pandangan subjektif tentang realitas, membuatnya terdistorsi. Mereka melihat hal-hal yang tidak nyata dan mempercayainya. Tidak ada hubungan antara pandangan mereka terhadap realitas dan realitas itu sendiri. Kepercayaan diri yang rendah memaksa kita menciptakan mekanisme perlindungan diri yang membantu kita agar tidak terluka. Seseorang mungkin menghindari orang yang percaya diri agar dia tidak terlihat menyedihkan di sekitar mereka. Seseorang mungkin berpikir lama sekali untuk mengucapkan sesuatu, atau tetap diam karena terlalu takut terlihat bodoh. Beberapa orang tidak pernah mau berdebat karena tahu mereka akan kalah. Mereka pun tidak mengambil proyek-proyek menarik karena takut gagal bahkan sebelum mencobanya. Semua hal ini adalah mekanisme perlindungan yang diciptakan oleh kita secara tidak sadar dan berakar begitu kuat sehingga menjadi bagian dari kepribadian. Kepercayaan diri yang rendah bisa membuat orang melakukan hal-hal baik ataupun buruk. Para perundung di sekolah bisa menderita karena kepercayaan diri yang rendah. Jauh di lubuk hatinya, mereka berpikir diri mereka lemah sehingga memilih berkelahi dengan orang lain demi membuktikan sebaliknya. Berkelahi adalah mekanisme perlindungan mereka. Tapi banyak orang berhasil sukses karena kepercayaan diri rendah. Mereka mungkin berpikir hidup menjadi tidak berharga jika tidak menghasilkan miliaran rupiah, atau ada orang lain yang lebih kaya. Keinginan obsesif dalam mencari kekayaan juga merupakan mekanisme perlindungan. Ada juga orang yang tidak bisa menolak. Kamu bisa meminta apapun dan mereka akan membantu, meskipun hal itu tidak menguntungkan mereka. Ini bukan keinginan untuk menyenangkan orang lain, melainkan keinginan obsesif untuk membantu orang lain. Karena jika tidak membantu, mereka akan merasa jahat. Ini adalah mekanisme perlindungan lainnya. Dan sayangnya, orang-orang ini sering dimanfaatkan oleh orang lain. Tujuan mereka adalah merawat orang lain karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dalam hidup. Orang dengan kepercayaan diri rendah sering dipaksa memakai topeng tak kasat mata sehingga dunia tak bisa melihat jati diri mereka. Dengan bantuan mekanisme perlindungan, mereka terus-menerus membuktikan kepada diri sendiri dan semua orang di sekitar bahwa mereka lebih baik daripada kelihatannya. Orang dengan kepercayaan diri yang stabil tidak melakukan ini. Mereka tidak memakai topeng dan tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka tidak merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan tidak memiliki mekanisme perlindungan apapun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, dari mana kepercayaan diri rendah berasal? Aku adalah anak biasa. Orang tuaku sangat menyayangiku dan memberiku semua hal terbaik. Sekolah terbaik,
universitas terbaik, semua agar aku bisa mendapatkan pekerjaan terbaik. Dan tentu saja, mereka menghabiskan banyak uang untukku. Aku masuk sekolah swasta yang sangat disiplin. Saat mendapat nilai bagus, aku dipuji. Saat dapat nilai jelek, aku dihukum. Aku sudah terbiasa. Aku merasa puas dan percaya diri ketika orang tuaku bangga kepadaku dan merasa sedih saat mereka kecewa. Ini berlangsung selama bertahun-tahun dan kepercayaan diriku terbiasa dengan algoritma tindakan yang sangat sederhana. Agar menjadi normal, aku harus menyenangkan orang lain. Dan algoritma ini terus kubawa sepanjang hidup. Aku merasa senang jika orang lain menyukaiku dan sangat sedih jika seseorang membenciku. Tapi itu bukan selalu salah orang tua. Seorang anak kalah berkelahi saat masih sekolah. Semua orang di sekolah menertawakannya. Inilah cara dia mengembangkan kepercayaan diri yang buruk. Untuk menyembunyikannya dan melindungi diri, bocah ini mulai berkelahi dan merundung yang lebih lemah. Itu satu-satunya cara dia merasa percaya diri. Anak lain tumbuh dalam keluarga miskin. Orang tuanya tidak terlibat banyak dalam mendidiknya dan dia menghabiskan sepanjang hari menonton video tentang orang kaya. Ini memberinya keyakinan kuat bahwa jika dia tidak menjadi miliarder, dia bukan apa-apa di dunia ini. Kepercayaan dirinya terinjak jika dia melihat orang yang lebih kaya dari dirinya. Jadi, dia berusaha mendapatkan banyak uang. Ada seorang gadis yang tumbuh sebagai anak sulung dari 4 bersaudara di keluarga yang besar. Sejak kecil, orang tuanya menuntut dia merawat adik-adiknya. Selama bertahun-tahun, dia memperhatikan orang lain dan tidak pernah memikirkan apa yang dia inginkan. Dan orang tuanya memujinya karena itu. Jika dia melakukan kesalahan, dia dibentak. Jadi, kepercayaan dirinya menjadi tergantung pada membantu orang lain. Saat sudah dewasa, gadis itu mencari orang lain yang membutuhkan bantuan dan orang-orang memanfaatkannya. Banyak orang, kejadian, dan luka telah membentuk kepercayaan diri kita selama bertahun-tahun. Ini seperti menaruh tanganmu di atas semen basah. Seiring waktu, semen mengeras dan bekas tanganmu tetap ada. Jika kamu menemukan alasan atas kepercayaan dirimu yang rendah, apa tindakanmu selanjutnya? Bagaimana kamu berhenti menggunakan mekanisme perlindungan? Itu sulit, tapi mungkin. Ini membutuhkan usaha panjang pada dirimu sendiri. Hal tersulit adalah menatap mata rasa takutmu. Katakan kepada dirimu, tidak masalah jika seseorang tidak menyukaimu. Tidak akan menjadi tragedi jika si perundung kalah berkelahi. Si pria kaya harus menyadari akan selalu ada orang yang lebih kaya darinya. Sementara si gadis tadi harus berhenti takut menolak memberi bantuan ke orang lain. Jangan menyalahkan diri sendiri atas sesuatu dan jangan terlalu memikirkan kegagalanmu. Anggaplah kesalahan sebagai pengalaman dan sebagai cara untuk menjadi lebih baik. Jangan perhatikan sisi burukmu, perhatikan sisi baikmu. Ya, ini mudah untuk dikatakan dan sulit dilakukan. Tapi itu satu-satunya cara untuk berubah. Melepas topeng mungkin sulit. Mungkin berat menerima dirimu apa adanya dan menunjukkan dirimu kepada orang lain. Selama bertahun-tahun, kamu mengembangkan kepercayaan diri rendah. Dan tentu saja, butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuk yang bagus. Tapi itulah cara menemukan kebebasan sejati. Kamu pun tidak harus melakukannya sendiri. Orang lain bisa membantumu berubah menjadi lebih baik. Kamu akan mengalami kejadian menyenangkan yang memperkuat kepercayaan dirimu. Seiring waktu, kamu akan lebih menghargai diri sendiri dan berhenti bergantung pada pendapat orang lain. Segera setelah kamu mulai menjalani hidup sendiri tanpa topeng, segera setelah kamu menyayangi diri sendiri apa adanya, kamu akan mulai menyadari bahwa kamu menarik orang-orang mendekatimu. Ya, ini akan menyenangkan, tapi kamu tidak akan terlalu mementingkannya, karena kamu akan sibuk menjalani hidup.